Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ali Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh. Adapun penyampaian materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana ini sebagai pemaparan materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Advokasi. Jadi di sini advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa advokasi artinya membela. Nah, advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan atau opini publik. Nah, adapun pelaku dari advokasi ini, advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Nah, pelaku advokasi ini diantaranya adalah seorang pakar atau ahli, kemudian pejabat yang berwenang, tokoh publik, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan LSM, kemudian perguruan tinggi, profesi, profesor, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan si advokasi ini? Nah, tujuannya dari advokasi ini membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, kemudian mengubah suatu sistem atau lembaga, program atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, kemudian melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, dan untuk melakukan tindakan lanjutan kegiatan. Kemudian selain tujuan advokasi juga memiliki manfaat. Di antaranya advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Nah, advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasikan suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Kemudian manfaat advokasi juga, advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Nah, isu yang diadvokasikan seringkali didasarkan pada perlindungan HAM melalui advokasi. Masyarakat pada umumnya akan
memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka dan pelanggaran hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Kemudian ada lagi manfaat lainnya, yaitu advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan, di mana serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain, ya, di mana bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Kemudian manfaat advokasi lainnya adalah advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Nah, supaya semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan membicarakan masalah. Dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian proses publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas upaya advokasi. Kemudian manfaat lainnya adalah advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi beserta untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Nah, apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan? Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dicapai. Kemudian ada manfaat advokasi itu, advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Nah, advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Kemudian advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Jadi advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menemukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi membuat orang merasa lebih kuat.
Nah, seringkali individu mungkin takut dan merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendiri. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Kemudian advokasi membantu juga LSM untuk berkembang, di mana organisasi nirlaba dan LSM sering kali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk masa depan. Kemudian terdapat juga jenis advokasi di mana menurut Schneider yang dikutip dari e-paper script oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum itu ada advokasi klien. Nah, jadi advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang tujuannya akhir untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem atau lembaga. Kemudian ada namanya advokasi masyarakat. Nah, kalau advokasi masyarakat ini dia itu jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh layanan yang sesuai. Kemudian ada advokasi legislatif. Nah, kalau advokasi legislatif itu jenis advokasi yang digunakan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Kemudian ada advokasi administratif, di mana jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif, di mana advokasi ini biasanya dilakukan melalui lembaga. Nah, kemudian ada lagi jenis advokasi yang umum dikenal, itu diantaranya advokasi hukum, ya. Berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Kemudian ada advokasi kesehatan, yaitu menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian ada advokasi lingkungan. Ini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Kemudian ada advokasi pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Dan yang kelima ada advokasi bisnis, yaitu advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Kemudian terdapat strategi dalam melakukan advokasi ini, di mana terdapat beberapa poin seperti 1. Membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput. Kemudian misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayung lainnya. Kemudian mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan para partai politik, tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Kemudian melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi, kemahasiswaan, dan
kemasyarakatan, kemudian melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi, kemudian melewati aksi-aksi peradilan, dan yang terakhir menjaga dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Baik, mungkin hanya segitu saja mengenai pemaparan materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana penjelasan saya cukup singkat kali ini. Saya harap teman dapat mencernanya dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ali Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh. Adapun penyampaian materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana ini sebagai pemaparan materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Advokasi. Jadi di sini advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa advokasi artinya membela. Nah, advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan atau opini publik. Nah, adapun pelaku dari advokasi ini, advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Nah, pelaku advokasi ini diantaranya adalah seorang pakar atau ahli, kemudian pejabat yang berwenang, tokoh publik, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan LSM, kemudian perguruan tinggi, profesi, profesor, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan si advokasi ini? Nah, tujuannya dari advokasi ini membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, kemudian mengubah suatu sistem atau lembaga, program atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, kemudian melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, dan untuk melakukan tindakan lanjutan kegiatan. Kemudian selain tujuan advokasi juga memiliki manfaat. Di antaranya advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Nah, advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasikan suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Kemudian, manfaat advokasi juga, advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Nah, isu yang diadvokasikan seringkali didasarkan pada perlindungan HAM melalui advokasi.
masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka dan pelanggaran hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Kemudian ada lagi manfaat lainnya, yaitu advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan, di mana serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Ya, di mana bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Kemudian manfaat advokasi lainnya adalah advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Nah, supaya semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan masalah. Dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian protes publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas upaya advokasi. Kemudian manfaat lainnya adalah advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi beserta untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Nah, apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan? Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dicapai. Kemudian ada manfaat advokasi itu, advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Nah, advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Kemudian advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Jadi advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menemukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Nah, seringkali individu mungkin takut dan merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendiri. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Kemudian advokasi membantu juga LSM untuk berkembang, di mana organisasi nirlaba dan LSM sering kali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik.
yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk masa depan. Kemudian terdapat juga jenis advokasi di mana menurut Skinner yang dikutip dari e-paper script oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum itu ada advokasi klien. Nah, jadi advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang tujuannya akhir untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem atau lembaga. Kemudian ada namanya advokasi masyarakat. Nah, kalau advokasi masyarakat ini dia itu jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh layanan yang sesuai. Kemudian ada advokasi legislatif. Nah, kalau advokasi legislatif itu jenis advokasi yang digunakan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Kemudian ada advokasi administratif, di mana jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif, di mana advokasi ini biasanya dilakukan melalui lembaga. Nah, kemudian ada lagi jenis advokasi yang umum dikenal itu diantaranya advokasi hukum, ya. Berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Kemudian ada advokasi kesehatan, yaitu menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Kemudian ada advokasi lingkungan. Ini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Kemudian ada advokasi pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Dan yang kelima ada advokasi bisnis, yaitu advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Kemudian terdapat strategi dalam melakukan advokasi ini, di mana terdapat beberapa poin seperti satu, membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput, kemudian misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayung lainnya, kemudian mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan para partai politik, tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Kemudian melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Kemudian melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi. Kemudian melewati aksi-aksi peradilan. Dan yang terakhir menjaga dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Baik, mungkin hanya segitu saja mengenai pemaparan materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana penjelasan saya cukup singkat kali ini. Saya harap teman dapat mencernanya dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ali Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malikus Saleh. Adapun penyampaian materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana ini sebagai pemaparan materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Advokasi. Jadi di sini advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk
mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa advokasi artinya membela. Nah, advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan memengaruhi kebijakan atau opini publik. Nah, adapun pelaku dari advokasi ini, advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Nah, pelaku advokasi ini diantaranya adalah seorang pakar atau ahli, kemudian pejabat yang berwenang, tokoh publik, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan LSM, kemudian perguruan tinggi, profesi, profesor, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tujuan si advokasi ini? Nah, tujuannya dari advokasi ini membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah. Kemudian mengubah suatu sistem atau lembaga, program atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, kemudian melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah, dan untuk melakukan tindakan lanjutan kegiatan. Kemudian selain tujuan advokasi juga memiliki manfaat. Di antaranya advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Nah, advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik. Menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasikan suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara akan tetap dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Kemudian, manfaat advokasi juga, advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Nah, isu yang diadvokasikan seringkali didasarkan pada perlindungan HAM melalui advokasi. Masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka dan pelanggaran hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Kemudian ada lagi manfaat lainnya, yaitu advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan, di mana serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi memungkinkan
orang untuk lebih memahami satu sama lain. Ya, dimana bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Kemudian manfaat advokasi lainnya adalah advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Nah, supaya semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan masalah. Dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian proses publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas upaya advokasi. Kemudian manfaat lainnya adalah advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi beserta untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Nah, apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan? Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dicapai. Kemudian ada manfaat advokasi itu, advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Nah, advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Kemudian advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Jadi advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menemukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Kemudian manfaatnya lagi adalah advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Nah, seringkali individu mungkin takut dan merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendiri. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Kemudian advokasi membantu juga LSM untuk berkembang, di mana organisasi nirlaba dan LSM sering kali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang
mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih dari perhatian lebih besar dari mata publik yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk masa depan. Kemudian terdapat juga jenis advokasi di mana menurut Schneider yang dikutip dari e-paper script oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum itu ada advokasi klien. Nah, jadi advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang tujuannya akhir untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem atau lembaga. Kemudian ada namanya advokasi masyarakat. Nah, kalau advokasi masyarakat ini dia itu jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh layanan yang sesuai. Kemudian ada advokasi legislatif. Nah, kalau advokasi legislatif itu jenis advokasi yang digunakan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Kemudian ada advokasi administratif, di mana jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif, di mana advokasi ini biasanya dilakukan melalui lembaga. Nah, kemudian ada lagi jenis advokasi yang umum dikenal, itu diantaranya advokasi hukum, ya. Berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Kemudian ada advokasi kesehatan, yaitu menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian ada advokasi lingkungan. Ini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Kemudian ada advokasi pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Dan yang kelima ada advokasi bisnis, yaitu advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Kemudian terdapat strategi dalam melakukan advokasi ini, di mana terdapat beberapa poin seperti satu, membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput. Kemudian misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayung lainnya. Kemudian memperalat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan para partai politik, tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Kemudian melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Kemudian melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi. Kemudian melewati aksi-aksi peradilan. Dan yang terakhir menjaga dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Baik, mungkin hanya segitu saja mengenai pemaparan materi kali ini mengenai research proposal presentasi, di mana penjelasan saya cukup singkat kali ini. Saya harap teman dapat mencernanya dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.